Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjana. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kesehatan dan semangat belajar selalu menyertai kita sekalian. Masih dalam frekuensi belajar IPA, kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 yaitu tentang alat optik. Nah, langsung saja yuk kita simak materi alat optik berikut ini. Alat optik yang pertama adalah mata. Mata merupakan alat optik yang alamiah dan dimiliki manusia. Begitu besar manfaat organ tubuh ini dalam membantu setiap orang untuk melihat. Nah, mari kita lihat anatomi mata manusia. Kalian perhatikan, A ini adalah kornea, bagian depan mata yang memiliki lengkung ke depan dan dilapisi oleh selaput bening. Kemudian B adalah lensa mata, lensa yang terbuat dari bahan bening, berserat dan kenyal. Lensa mata berfungsi mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan di depan lensa. Kemudian yang C adalah otot siliar, berfungsi mengatur daya akomodasi mata yaitu dengan mengatur lensa mata lebih cembung atau lebih pipih. Kemudian yang D kalian perhatikan itu adalah pupil, celah lingkaran yang dibentuk oleh iris. Lebar pupil diatur oleh iris sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai mata. Kemudian bagian E adalah iris, selaput di depan lensa mata yang membentuk suatu celah lingkaran. Iris berfungsi memberi warna pada mata. Kemudian bagian F adalah selaput jala atau retina, permukaan belakang mata, tempat cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata. Retina berfungsi sebagai layar untuk menangkap bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa mata. Kemudian bagian G adalah bintik kuning, selaput jala yang paling peka terhadap cahaya. Kemudian bagian H adalah saraf optik, meneruskan informasi penglihatan ke otak. Selanjutnya ada lensa mata, adalah lensa cembung dan benda yang dilihat terletak di depan 2F. Kamu telah mengetahui bahwa bayangan akan terbentuk di belakang lensa antara F dan 2F, dan bayangan ini bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Kalian bisa perhatikan pembentukan bayangan pada mata di bawah ini. Supaya bayangan terlihat jelas, bayangan harus terbentuk pada retina tepat di bintik kuning. Pada bintik kuning terdapat berjuta-juta sel yang sangat peka cahaya, yang disebut sel batang dan sel kerucut. Ketika dirangsang oleh cahaya, sel-sel ini mengirim sinyal-sinyal melalui saraf optik menuju ke otak. Otak menerjemahkan bayangan sehingga kamu melihat bayangan tersebut tegak dan tidak terbalik seperti yang ditangkap oleh retina. Selanjutnya daya akomodasi mata adalah daya untuk membuat lensa mata lebih cembung atau lebih pipih sesuai dengan jarak benda yang dilihat mata agar bayangan jatuh tepat di retina. Daya tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemampuan mata mengubah-ubah jarak fokus lensa mata yang dilakukan oleh otot siliar. Lensa mata berakomodasi maksimum. Saat mata berakomodasi maksimum, mata melihat benda dekat sehingga untuk menempatkan bayangan di retina fokus lensa mata harus kecil. Artinya lensa mata harus dicembungkan. Titik dekat atau punktum proksium untuk mata normal adalah 25 cm. Kemudian lensa mata tak berakomodasi. Saat mata tak berakomodasi, mata melihat benda jauh sehingga untuk menempatkan bayangan di retina, fokus lensa mata harus besar. Artinya lensa mata harus pada keadaan pipih. Titik jauh atau punktum remotum adalah tak terhingga. Kita memasuki materi cacat mata dan penanggulangannya. Mata normal. Mata normal atau emetropi dapat melihat dengan jelas benda-benda pada jarak paling dekat 25 cm di depannya dengan mata berakomodasi maksimum dan dapat dilihat benda yang sangat jauh di depannya pada jarak tak terhingga dengan mata tidak berakomodasi. Dengan kata lain, mata normal memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh tak terhingga. Kalian bisa perhatikan pembentukan bayangan mata normal di samping ini. Berikutnya cacat mata miopi.
Mata yang menderita cacat miopi tidak dapat melihat jauh. Titik jauh mata atau punctum remotum menjadi tak terhingga dan titik dekatnya kurang dari 25 cm. Untuk menolong penderita miopi digunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. Kalian bisa melihat animasi cacat mata miopi dan penanggulangannya di gambar samping ini ya. Kemudian hipermetropi. Mata yang menderita cacat hipermetropi sulit melihat jarak dekat. Titik dekatnya lebih besar dari 25 cm. Untuk menolong penderita hipermetropi digunakan kacamata berlensa cembung atau positif. Selanjutnya, presbiopi atau mata tua adalah cacat mata akibat berkurangnya daya akomodasi mata pada usia lanjut. Dengan bertambah usia, otot-otot siliar yang berperan dalam daya akomodasi mata melemah atau tidak fleksibel sehingga daya akomodasi mata berkurang. Penderita presbiopi tidak dapat melihat benda-benda jauh dengan jelas dan juga tidak dapat membaca dengan jelas pada jarak baca normal. Oleh karena itu, penderita presbiopi dikoreksi dengan kacamata bifokal, yaitu kacamata yang berfungsi rangkap baik untuk melihat benda jauh maupun untuk melihat benda dekat. Kita memasuki materi kekuatan lensa. Kekuatan lensa dinyatakan dengan satuan dioptri atau sama dengan 1 per meter. Kekuatan lensa kacamata dapat dicari menggunakan rumus P sama dengan 1 per F. Nah, perhatikan contoh soal di bawah ini. Seseorang mengalami cacat mata miopi. Ia hanya dapat melihat dengan jelas benda pada jarak sejauh 2 meter. Berapa kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan agar ia dapat melihat dengan jelas? Mari kita cek jawabannya. Diketahui SI sama dengan negatif 2 dan S0 sama dengan mata normal. Ditanyakan adalah P. Mari kita lihat jawabnya dengan menggunakan persamaan P sama dengan 1 per F sama dengan 1 per S0 ditambah 1 per SI. Kita masukkan angkanya ya, 1 per F sama dengan 1 per tak terhingga ditambah setengah sama dengan negatif setengah. F sama dengan min 2 meter sehingga didapat P sama dengan min setengah dioptri. Kita memasuki materi kamera. Kamera dan mata memiliki kesamaan pada diagram sinar pembentukan bayangannya. Benda yang diamati oleh kamera dan mata terletak di depan lensa di depan 2F2 atau S lebih besar 2F dan bayangan dibentuk di belakang lensa di antara F1 dan 2F1. Bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Kalian perhatikan proses pembentukan bayangan pada kamera di bawah ini. Bagian-bagian kamera. Bagian utama sebuah kamera adalah sebuah kotak kedap cahaya. Pada bagian depan terdapat sistem lensa dan pada bagian belakang terdapat sebuah film peka yang berfungsi sebagai layar untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa kamera. Bagian samping kotak kamera dihitamkan untuk menjaga supaya cahaya jangan dipantulkan oleh film. Kalian perhatikan bagian kamera di samping ini. Ada lensa, diafragma, rana, cermin, dan viewfinder. Pemfokusan kamera. Pada mata, jarak antara lensa mata atau lensa cembung dan retina sebagai layar penangkap bayangan adalah tetap. Karena jarak bayangan S aksen tetap, maka untuk menyesuaikan jarak benda yang dilihat mata, jarak fokus lensa mata F dapat diubah-ubah. Pada kamera, jarak fokus lensa F adalah tetap. Untuk menyesuaikan jarak benda S yang dapat berubah-ubah, jarak lensa terhadap film atau jarak bayangan S aksen dapat diubah-ubah. Mengubah-ubah jarak lensa sesuai dengan jarak benda yang difoto agar terbentuk bayangan yang jelas pada film disebut memfokuskan kamera. Kalian perhatikan proses pemutaran fokus ya pada kamera sehingga gambar yang awalnya buram menjadi jelas. Pengaturan celah cahaya kamera. Pada kamera yang berfungsi mengatur banyak cahaya yang mengenai film adalah celah yang dibentuk oleh diafragma. Diameter bukaan atau celah tersebut dinamakan apertur. Mengubah ukuran apertur berarti mengatur banyaknya cahaya yang mengenai film. Semakin besar ukuran apertur, maka semakin banyak cahaya masuk, begitupun sebaliknya.
Kalian perhatikan nilai apertur di atas. Apertur diukur dengan sederetan angka-angka dalam angka F. Misalnya F per 4, F per 5,6, F8, F11, dan seterusnya. Semakin besar angkanya berarti semakin kecil aperturnya atau diameter celahnya. Kita memasuki materi loop. Loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Pada kaca pembesar, benda diletakkan di antara O dan F sehingga bayangan yang terbentuk di depan lensa bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kalian bisa perhatikan animasi proses pembentukan bayangan pada loop di atas. Kita memasuki materi mikroskop. Sebuah mikroskop disusun dari dua buah lensa cembung. Lensa cembung pertama yang dekat dengan benda disebut lensa objektif, dan lensa cembung kedua yang dekat dengan mata pengamat disebut lensa okuler. Pada mikroskop, jarak fokus lensa objektif lebih kecil dari jarak fokus lensa okuler, atau FOB lebih kecil dari FOK. Benda yang diamati diletakkan di depan lensa objektif di antara FOB dan 2 FOB, sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan LX ini dipandang sebagai benda oleh lensa okuler, supaya bayangan diperbesar dan dapat dilihat langsung oleh mata pengamat atau bayangan maya. LX harus diletakkan di depan lensa okuler di antara 0 dan FOK. Dengan demikian lensa okuler berfungsi seperti loop dan dihasilkan bayangan akhir I2 yang terletak di depan lensa dan sifatnya maya, diperbesar, dan terbalik terhadap arah benda semula. Karena benda yang diletakkan di bawah mikroskop adalah benda-benda yang sangat kecil seperti virus dan bakteri, maka bayangan akhir terbalik tidak menjadi persoalan. Kalian perhatikan animasi pembentukan bayangan pada mikroskop berikut ini. Kita memasuki materi teropong. Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Ada dua jenis utama teropong, yaitu yang pertama teropong bias. Disebut teropong bias karena sebagai objektif digunakan lensa yang berfungsi membiaskan cahaya. Yang termasuk teropong bias adalah teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung. Kalian perhatikan animasi bagian-bagian teropong bias. Ada lensa okuler, ada pipa, teleskop, dan lensa objektif. Yang kedua, teropong pantul. Disebut teropong pantul karena sebagai objektif digunakan cermin cekung besar yang berfungsi sebagai pemantul cahaya. Teropong pantul astronomi terdiri atas satu cermin cekung besar, satu cermin datar kecil yang diletakkan sedikit di depan titik fokus cermin cekung F, dan satu lensa cembung untuk mengamati benda. Kalian perhatikan animasi bagian-bagian teropong pantul. Ada pipa teleskop, ada cahaya, ada cermin datar, cermin cekung, dan lensa objektif. Macam-macam teropong. Yang pertama, teropong bintang. Teropong bintang digunakan oleh para astronom untuk mengamati bintang-bintang di langit. Teropong ini tersusun dari sebuah lensa cembung sebagai lensa objektif yang memiliki jarak fokus panjang dan sebuah lensa cembung sebagai lensa okuler yang memiliki jarak fokus pendek. Kalian bisa perhatikan animasi pembentukan bayangan pada teropong bintang di atas. Selanjutnya, teropong bumi digunakan untuk mengamati benda yang cukup jauh di permukaan bumi. Untuk memperoleh bayangan tegak pada teropong ini harus disisipkan lensa cembung ketiga yang berfungsi sebagai pembalik, disebut juga lensa pembalik. Kalian perhatikan animasi pembentukan bayangan pada teropong bumi di atas. Dan yang berikutnya adalah teropong panggung. Teropong ini sering digunakan untuk melihat pertunjukan yang ditampilkan di panggung, misalnya pertunjukan drama atau tarian. Teropong ini ditemukan oleh Galileo Galilei. Oleh karena itu, teropong ini disebut juga teropong Galileo. Teropong panggung menggunakan lensa cekung sebagai lensa okuler yang sekaligus sebagai lensa pembalik. Kalian perhatikan skema pembentukan bayangan pada teropong panggung. Bayangan akhir terbentuk pada jarak tidak terhingga.
Nah, demikian tadi pembahasan materi kita tentang alat optik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi update video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.